Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Muhammad Sandi. NPM saya 25710 Saya dari program studi ilmu komputer kelas A. Di sini saya akan membuat video penjelasan dan kunci jawaban mengenai kuis 2 perangkat input output mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Baiklah, langsung saya di sini saya mulai. Soal yang pertama ada studi kasus, begitu juga dengan soal yang kedua. Jadi soal yang pertama, sebuah perusahaan percetakan menggunakan printer industri untuk mencetak dokumen setebal 1000 halaman. Saat proses cetak berjalan, kursor pada komputer admin tetap bisa bergerak lancar dan admin dapat membuka aplikasi lain tanpa lag atau macet. Berdasarkan studi kasus di atas, teknik input-output manakah yang paling mungkin diterapkan pada sistem tersebut sehingga CPU tidak terhambat oleh kecepatan mekanik printer yang lambat? Baik, di sini langsung saya jelaskan penjelasannya. Jadi pada sistem input-output, secara umum, komputer sehebat apapun itu tidak akan berguna jika tidak bisa berinteraksi dengan manusia. Nah, sistem input-output itu adalah satu-satunya jalur komunikasi tersebut. Nah, peran utamanya yakni mengubah data biner 0 dan 1 di dalam CPU menjadi informasi yang bisa kita lihat di monitor, kita pegang seperti pada printer, atau kita dengar yang seperti speaker. Lalu jika dianalogikan, jika CPU itu adalah otak, maka input-output adalah indera dan anggota tubuh. Otak bisa sangat cepat dalam berpikir, tapi tangan dan mata manusia itu kan memiliki batas kecepatan fisik. Nah, ada 3 alasan utama kenapa input-output tidak bisa langsung ditempel ke CPU ya. Ini sebagai pengantar. Yang pertama itu perbedaan kecepatan yang ekstrim. Jadi CPU bekerja dalam hitungan nanodetik. Jadi sebagai catatan, 1 nanodetik itu artinya 1 detik yang dibagi dengan 1 miliar kali. Artinya sangat cepat sekali ya. Sementara perangkat input-output seperti printer itu bekerja hanya dalam milidetik saja. Jika dipaksa bekerja tanpa perantara, CPU akan membuang 99% waktu hanya untuk menunggu. Lalu yang kedua ada keragaman perangkat. Ada ratusan jenis monitor, printer, dan keyboard dengan cara kerja berbeda. Tidak mungkin CPU harus mengerti semua bahasa perangkat tersebut. Lalu yang ketiga ada format data. CPU itu memproses data dalam blok besar, misal 64 bit, sedangkan perangkat input-output mungkin mengirim data per bit atau per karakter. Nah, jadi ini lanjut ke yang studi kasus yang tadi. Jadi pada soal yang pertama tadi bisa dijelaskan interrupt driven input output. Jadi CPU memberikan perintah cetak ke modul input output, lalu CPU pergi mengerjakan tugas lain. Ketika printer siap atau selesai, ia akan mengetuk pintu CPU, yakni berupa sinyal interrupt. Nah, CPU tidak perlu menunggu. Jadi cara ini sangat efektif untuk perangkat yang lambat dan bekerja secara berkala seperti printer. Jadi jawaban dari soal pertama ini adalah interrupt driven I/O menggunakan buffer. Lalu yang kedua, sebuah komputer dengan arsitektur 32 bit dihubungkan ke sebuah monitor dengan resolusi tinggi. Data yang harus dikirim dari memori utama ke kartu grafis sangat besar setiap detiknya untuk menjaga refresh rate tetap stabil di 60 Hz. Jika modul input output menggunakan program I/O, apa dampak yang paling terasa pada performa sistem secara keseluruhan? Jadi melanjutkan penjelasan yang tadi, program I/O. Jadi pada program I/O ini CPU harus memantau perangkat secara terus-menerus atau polling. CPU bertanya berulang kali istilahnya, sudah selesai, sampai data terkirim. Lalu program I/O ini sangat tidak efisien untuk data besar seperti grafis monitor karena menyita tenaga CPU hanya untuk memantau status. Nah, jadi kesimpulan dari penjelasan tadi, karena ada mekanisme interrupt yang membebaskan CPU, oleh karenanya komputer itu tidak macet saat melakukan printing. Lalu yang kedua, karena jumlah piksel yang sangat masif ya pada layar komputer, kartu grafis tidak pakai teknik pengecekan manual, karena jika dilakukan secara manual oleh CPU, komputer akan lumpuh total. Jadi jawaban dari soal nomor 2 adalah yang D. Nah, mungkin di sini saya akan menambahkan sedikit penjelasan. Pada soal pertama, kenapa yang A salah atau program I/O itu salah? Jadi dalam program I/O, CPU itu terus-menerus mengecek status printer atau polling. Jika ini digunakan, komputer admin akan hang atau macet total selama proses mencetak 1000 halaman. Karena CPU tidak punya waktu untuk mengurus kursor mouse atau aplikasi lain karena sibuk mencetak dan menjalankan proses pencetakan itu. Jadi, lalu yang C, kenapa DMA salah? Meskipun DMA itu sangat cepat, nah, ia biasanya digunakan untuk transfer data blok besar yang juga sangat cepat seperti hard disk. Untuk printer yang kecepatannya terbatas pada gerakan mekanik kertas, menggunakan DMA seringkali dianggap berlebihan karena printer tetap tidak bisa mengejar kecepatan memori. Nah, seperti yang kita tahu ya, direct memory access, akses memori secara langsung.
Lalu yang D, sinkronisasi bus paralel. Kenapa ini salah? Karena istilah arsitektur jalur fisik bukan teknik operasi I/O. Desain bus tidak secara otomatis menentukan bagaimana CPU berinteraksi dengan perangkat lunak printer. Lalu yang nomor 2, kenapa jawaban yang lain salah? Jadi yang A, kapasitas RAM berkurang secara permanen. Karena RAM itu menyimpan data sementara. Meskipun pengiriman data buruk, kapasitas RAM fisik tidak akan pernah berkurang secara permanen. Penggunaan RAM mungkin tinggi tetapi akan kembali normal setelah proses selesai. Lalu yang B, resolusi menurun. Hal ini salah, kenapa? Karena resolusi monitor ditentukan oleh kemampuan hardware atau panel monitor dan kartu grafis, bukan oleh teknik pengiriman datanya. Jika teknik yang lambat, yang terjadi adalah tampilan patah-patah atau stuttering ya istilahnya. Atau sistem lambat, bukan resolusi yang mengecil secara otomatis. Lalu yang C, kenapa yang C salah? Data bus overheating. Karena data bus itu dirancang untuk menangani jutaan bit per detik secara terus-menerus. Kegagalan teknik I/O menyebabkan kemacetan data atau bottleneck, bukan kerusakan fisik berupa panas berlebih atau overheating pada jalur kabelnya. Panas berlebih itu biasanya terjadi karena beban listrik atau masalah voltase, seperti itu. Jadi jawaban yang 1 ini adalah B, jawaban yang 2 adalah D. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.